Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel Hasan Alatas. Insya Allah di channel ini akan berusaha memberikan pesan-pesan positif di YouTube ya, dan semoga bermanfaat. Kali ini bahasannya adalah kita membahas tentang hukum fisika di dalam surga. Seperti kita ketahui, hukum fisika di dunia saat ini yang kita tempati, tepatnya di planet bumi dan di Milky Way, galaksi Bima Sakti, kita mengenal ada hukum fisika, ada gravitasi yang besarnya kurang lebih 9,8 meter per second kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Lantas bagaimana ketika dunia yang tempati kita sekarang ini sudah musnah, kiamat, kemudian di surga, bagaimana hukum fisika yang berlaku? Saya akan berusaha membaca catatan dari buku Push the Limit and Fly, penulis Avicenna, penerbit Leutika Prio, tentang hukum fisika di dalam surga. Baiklah, saya bacakan, tidak sampai 2 halaman juga ini. Bayangkan suatu saat di mana waktu belum tercipta. Pada masa itu belum ada ruang dan waktu, yang ada hanyalah ketiadaan. Setiap materi berada pada satu titik dengan kerapatan yang luar biasa. Kemudian titik ini meledak. Nah, ini bahasa fisika ya. Jadi ini ledakan tersebut dikenal dengan Big Bang ya. Jadi ini membahas tentang Big Bang. Ledakan yang tidak menghancurkan justru menciptakan. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang merancang Big Bang ini. Dari ledakan ini tercipta materi, galaksi, planet-planet, dan juga hukum fisika. Ya, di Big Bang ini hukum fisika juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini hukum fisika yang tercipta masih tetap sama dengan hukum fisika pada awal Big Bang ya. Masih sama ya. Pertanyaannya adalah apakah hukum fisika yang berlaku di dunia saat ini akan berlaku sama dengan hukum fisika di dalam surga ya. Ya, saya hanya tertarik membahas surga, bukan neraka, dengan harapan masih ada kafling yang tersisa dalam surga untuk kita tempati. Oh, banyak ya, di surga itu luas sekali ya. Insya Allah banyak kafling, dan mudah-mudahan kita semua Allah kasih surga, amin, insya Allah. Nah, ini baru dia mulai membahas tentang hukum fisika di dalam surga. Dalam pelajaran fisika mengenai transformator, trafo, kita mengenal teori tentang transformator ideal. Tapi dalam kenyataannya tidak pernah ada transformator yang ideal dengan efisiensi 100%. Nah, jadi kalau kita dulu belajar fisika di SMA, ada teori tentang efisiensi transformator itu. Secara teori transformator yang ideal itu nilainya 100% ya. Tapi sebenarnya dalam prakteknya tidak pernah ada efisiensi trafo yang 100%. Nah, sedikit saya beri pengalaman saya dulu. Saya pernah belajar di fisika Universitas Indonesia. Waktu itu saya ambil S2 fisika di Universitas Indonesia dan mengerjakan tesis ya. Kalau S2 itu namanya tesis, bukan skripsi. Dan dalam tesis saya membahas mengenai bahan dasar untuk transformator atau trafo. Jadi dari ilmu yang saya dapat untuk meningkatkan efisiensi transformator itu bisa menggunakan nanoteknologi. Tapi bahkan dengan nanoteknologi pun itu nggak dapat nilai 100%. Jadi memang nggak ada kondisi ideal. Itu hanya ada di tulisan kertas bahwa efisiensi itu 100%. Pada prakteknya tidak ada efisiensi 100% ya. Jadi sungguh kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi bahwa dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah mendapatkan kondisi ideal. Ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan pernah mendapatkan kondisi ideal 100% seperti yang kita inginkan. Nah, di garis bawahi ya. Kita tidak akan pernah mendapatkan kondisi ideal 100% seperti yang kita inginkan. Kita tidak akan pernah mendapatkan guru yang ideal, teman yang ideal, orang tua yang ideal, segala sesuatunya tidak akan selalu sesuai. Tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita mau segalanya selalu sesuai dengan keinginan kita, itu tidak akan pernah terjadi. Pasti ada saja problem atau masalah dalam kehidupan ini ya. Jadi ini adalah hukum fisika yang merupakan realita kehidupan. Jadi trafo aja efisiensinya
100%. Kondisi ideal itu hanya dalam tulisan, pada prakteknya tidak bisa. Tapi ada satu tempat di mana segala sesuatunya sangat ideal. Nah, tempat itu bernama surga. Apakah hukum fisika yang berlaku di dunia ini akan berlaku sama seperti di surga? Jadi nanti di surga kita akan hidup abadi, insya Allah. Allah kasih. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surga, amin insya Allah. Nah, di surga itu ruang dan waktu, waktu itu tidak akan berpengaruh seperti yang kita rasakan di dunia. Kita tidak akan menjadi tua, kita tidak akan menjadi keriput. Jadi waktu tidak berpengaruh kepada kita. Jadi kalau kita lihat film Hollywood, vampire yang penghisap darah, yang taringnya panjang itu, yang makannya darah, minumnya darah, dan dia takut matahari, silau dia, kalau siang nggak bisa jalan, tapi dia hidupnya abadi. Nah, kita di surga hidup abadi, tapi kita nggak minum darah, kita juga nggak takut, terang-terang, benderang gitu ya. Jadi waktu tidak berpengaruh kepada kita. Kita tidak menua dan selalu ganteng dan selalu cantik-cantik. Itu hukum fisikanya beda di dunia dan di surga. Waktu tidak berpengaruh lagi kepada kita. Insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa insya Allah Allah kasih mendapatkan surga. Tapi satu hal ya, orang yang bunuh diri itu bahaya ya, karena dia kemungkinan mendapatkan surganya wallahu alam. Jadi karena orang yang bunuh diri diancam akan dihukum di neraka. Jadi janganlah bunuh diri ya. Ya begitulah, sekian dari saya. Sebagai penutup ada satu kalimat ya, kalimat mutiara dari Muhammad Ali, legenda tinju dunia. Orang yang tidak memiliki harapan dan cita-cita sama nasibnya dengan burung yang tidak memiliki sayap untuk terbang. Itu dari Muhammad Ali. Ya, insya Allah cita-cita tertinggi kita. Jadi cita-cita tertinggi seorang muslim adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga semuanya kondisi sangat ideal. Bahkan laki-laki mendapatkan pasangan bidadari. Bidadari yang cantik jelita. Sangat cantik sekali. Melebihi semua artis yang paling cantik. Wanita, putri dunia yang paling cantik. Putri kecantikan yang paling cantik. Kalah dengan bidadari. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat ridho Allah dan rahmat Allah sehingga masuk ke dalam surga. Nah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk, hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut. Jadi Allah yang menciptakan maut wal hayata dan kehidupan. Allah yang menciptakan maut, kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua siapa yang paling baik amalnya. Jadi siapa yang lulus ujian insya Allah dapat surga. Ya, siapa yang tidak lulus ujian, ya bisa gawat, bisa digoreng di neraka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah kata. Allahumma sholli ala Muhammad.